Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan saya Anggi Anggrain Hardi selaku pembicara pertama, Saudara Jalil Ramadan selaku pembicara kedua, dan Saudari Sartika Kasri selaku pembicara ketiga. Adapun terkait dengan mosi yang diangkat pada kesempatan kali ini, kami berada pada standing position kontra, di mana kami tetap menghendaki Bawaslu berwenang untuk menangani kasus penyelenggaraan pemilu pasca ditetapkannya hasil pemilihan umum secara nasional. Dewan Juri yang terhormat, Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang kewenangannya sudah sangat jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mana pada pasal 95 dijelaskan bahwa Bawaslu berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa perselisihan pemilu. Hal tersebut yang kemudian menjadi dasar hukum untuk Bawaslu bisa menangani kasus pelanggaran penyelenggaraan pemilu. Dewan Juri yang terhormat, masalah kemudian muncul akibat limitasi waktu yang diberikan kepada Bawaslu, membuat adanya beberapa kasus yang tidak terselesaikan hingga KPU menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional. Kami menghimpun data dari tahun 2019, di mana ada sebanyak 16.427 laporan pelanggaran administrasi yang masuk ke Bawaslu. Dengan jumlah kasus sebanyak itu dan limitasi waktu yang hanya dibatasi 12 hari sejak diajukannya permohonan laporan, maka akan sangat sulit bagi Bawaslu untuk menangani keseluruhan kasus tersebut. Pun Dewan Juri yang amat terpelajar, ada isu yang perlu menjadi diskusi bersama, di mana ada putusan Bawaslu yang bisa mempengaruhi hasil pemilihan umum secara nasional, tetapi baru keluar pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Untuk penjelasan lebih lanjut, maka akan dielaborasikan oleh pembicara kedua dari tim kami. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan data yang ada dari total 16.124 pelanggaran administrasi yang ditangani oleh Bawaslu pada tahun 2019, terdapat beberapa putusan Bawaslu yang ditetapkan pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Di antaranya adalah putusan Bawaslu nomor 47, 24, 25, dan 65 tahun 2019. Misalnya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 146 tahun 2019 dalam kasus aku Mahkamah Konstitusi mendelegasikan putusan Bawaslu nomor 47 tahun 2019, di mana Bawaslu mulai adanya kesalahan prosedur rekapitulasi suara sehingga harus diubah. Rekomendasi tersebut ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2019, yang dimana telah dilakukan perbaikan serta pembetulan 2 hari setelah KPU menetapkan hasil perolehan suara pemilu 2019 secara nasional. Namun Dewan Juri yang terhormat, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa segala sesuatu yang bersangkutan atau berimplikasi kepada perolehan suara pasca penetapan hasil pemilu secara nasional merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Perkara PHPU dan pemilu mengalami perkembangan yang disebabkan oleh nilai-nilai konstitusionalitas. Mahkamah Konstitusi harusnya tidak dipasok oleh ketentuan undang-undang yang ditetapkan atau ditafsirkan secara sempit, namun harus mengedepankan keadilan substantif dengan mempertimbangkan the living constitution. Selanjutnya akan diteruskan oleh pembicara ketiga dari tim kami. Dewan Juri yang terhormat, kami berdiri pada posisi kontra pada mosi kali ini karena menurut kami hukum harus melihat ke depan dan menimbang apakah peraturan yang ada telah mengakomodir kepentingan masyarakat, sehingga kami memberikan 2 solusi. Yang pertama, melihat kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat dan berdasarkan undang-undang, maka pemerintah harus mengeluarkan Perpu atau merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk membuka ruang kepada Bawaslu untuk melakukan rekomendasi kepada MK sepanjang kasus tersebut belum sampai pada tahap putusan sehingga ada upaya hukum demi terciptanya keadilan. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final sehingga dianggap perlu mengakomodir putusan Bawaslu pasca penetapan pemilu secara nasional sebagai alat bukti yang sah yang dikonstruksikan sebagai alat bukti baru atau adanya notum sebagaimana notum dalam upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan umum dan tidak ada lagi upaya hukum setelahnya. Dewan Juri yang terhormat, Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kewenangan dalam PHPU mengedepankan konstitusionalitas di mana pemilu dianggap sebagai nilai konstitusi yang patut dilindungi demi terciptanya keadilan secara substantif bukan hanya pada prosedural. Demikian, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.